Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Ulisna dengan NIM 2280-281-025. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kearsipan dengan submateri penyusutan arsip. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian penyusutan arsip, tujuan penyusutan arsip, cara penyusutan arsip, dan yang terakhir ada jadwal retensi arsip. Pada siklus hidup arsip terdapat beberapa tahapan. Yang pertama creation atau penciptaan. Yang selanjutnya ada distribution atau pendistribusian arsip dari pihak pembuat atau pihak internal bisa kepada pihak eksternal atau pihak internal lainnya. Nah, selanjutnya ada maintenance, yaitu pemeliharaan arsip, dan yang terakhir adalah deposition. Nah, deposition ini adalah penyusutan arsip yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya kita akan membahas pengertian penyusutan arsip. Menurut Asosiasi Arsiparis Amerika Serikat atau The Society of American Archivists mengungkapkan bahwa penyusutan arsip adalah pemusnahan atau destroying arsip yang tidak memiliki nilai guna, hukum, administratif, atau fiskal. Tetapi tidak semua arsip atau dokumen itu dimusnahkan, namun sebagian kecil dokumen yang memiliki kegunaan historis biasanya disimpan secara permanen. Nah, selanjutnya ada menurut ICA atau International Council on Archives memberikan definisi yang cenderung menyamakan disposal dengan destruction atau penghancuran, yaitu tindakan yang diambil berkenan dengan waktu berakhirnya atau habisnya masa retensi. Hal tersebut dikarenakan itu sesudah ditetapkan pada perundang-undangan atau peraturan prosedur administratif. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tujuan penyusutan arsip. Nah, pada suatu organisasi, instansi, atau perusahaan, tentu saja arsip itu terus dibuat atau mungkin ada arsip masuk seperti surat masuk dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penyusutan arsip untuk mencegah terjadinya penumpukan arsip yang sebenarnya sudah tidak dipakai. Nah, tujuan arsip yang pertama yaitu menghemat ruang penyimpanan. Apabila arsip tidak disusutkan atau dimusnahkan, tentu saja akan memakan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Oleh karena itu, penyusutan arsip sangat penting untuk menghemat ruang penyimpanan suatu perusahaan, kantor, instansi, atau organisasi. Nah, selanjutnya tujuan penyusutan arsip adalah menghemat tenaga pengelola. Karena banyaknya arsip, itu memerlukan tenaga pengelola arsip atau mungkin arsiparis itu lebih banyak, sehingga uang yang diperlukan untuk membayar pengelola tersebut akan lebih banyak. Oleh karena itu, diperlukan penyusutan arsip untuk mengurangi jumlah arsip, terutama arsip yang sudah tidak diperlukan atau sudah tidak habis masanya, untuk disusutkan atau mungkin dihancurkan sehingga dapat mengurangi jumlah arsip dalam suatu kantor sehingga tenaga pengelola yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya tujuan penyusutan arsip yaitu menghemat penyediaan peralatan. Banyaknya arsip tentu saja memerlukan lebih banyak peralatan. Oleh karena itu, kita harus menyusutkan arsip yang sudah tidak terpakai sehingga dapat mengurangi penggunaan peralatan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan apabila arsip tersebut tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara penyusutan arsip. Berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA dan nilai guna arsip menurut Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI nomor SE-01-1981, berikut cara atau prosedur penyusutan arsip. Cara penyusutan arsip yang pertama yaitu pemindahan arsip. Pemindahan arsip ini biasanya dilakukan pada arsip yang inaktif. Tujuan dari pemindahan arsip ini yaitu mencapai penyimpanan yang lebih murah, tetapi dapat menjaga keutuhan informasi itu sendiri apabila suatu saat arsip diperlukan lagi. Nah, untuk melakukan pemindahan arsip ini diperlukan beberapa prosedur. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua pendaftaran, yang ketiga penataan arsip, yang keempat membuat berita acara pemindahan arsip, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemindahan. Cara penyusutan arsip yang kedua ada pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip ini berarti menghancurkan arsip secara fisik melalui cara tertentu supaya informasi yang terdapat pada arsip tersebut tidak dapat dikenali lagi. Namun, pada pemusnahan arsip ini perlu dilakukan
pemeriksaan yang lebih karena memiliki resiko hukum yang lebih tinggi, karena arsip yang dimusnahkan sudah pasti tidak dapat diciptakan kembali. Oleh karena itu, terdapat prosedur tambahan dalam proses pemusnahan arsip, yaitu penilaian, persetujuan, dan pengesahan. Tahap tersebut dilakukan untuk benar-benar menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan. Penyusutan arsip yang selanjutnya yaitu dengan cara penyerahan arsip. Penyerahan arsip ini diberikan kepada arsip nasional atau lembaga kearsipan daerah yang mana dilakukan apabila arsip tersebut benar-benar memiliki nilai guna sekunder. Penyerahan ini bisa dilakukan karena 3 hal, yaitu pemusnahan, perencanaan, atau juga nilai arsip statis. Nah, prosedur untuk penyerahan arsip ini yang pertama ada pemeriksaan dan penilaian arsip, yang selanjutnya ada pendaftaran, yang selanjutnya ada pembuatan berita acara, dan yang terakhir ada pelaksanaan penyerahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip adalah rencana sistematis yang menentukan jangka waktu suatu arsip yang dapat berupa dokumen atau rekaman harus disimpan sebelum dihancurkan atau diarsipkan lebih lanjut. Jadwal ini biasanya memuat informasi yang berisi tentang jenis dokumen, kegunaan, dan periode retensinya. Dengan memiliki jadwal retensi arsip, organisasi dapat mengelola arsip mereka dengan lebih efisien, mematuhi pemerintahan, serta menjaga ketersediaan informasi yang relevan untuk keperluan masa depan. Nah, selanjutnya ada cara penetapan jadwal retensi arsip. Yang pertama, kita harus melakukan penyusunan rancangan atau draft jadwal retensi arsip. Nah, penyusunan ini dapat dilakukan dengan beberapa prosedur sebagai berikut, yaitu pertama ada penyusunan rancangan dilakukan oleh tim kerja dari beberapa unit atau fungsi, yaitu mulai dari pimpinan, bagian kearsipan, arsiparis, juga unit pengelola arsip. Yang selanjutnya melakukan identifikasi tugas dan fungsi untuk mendata arsip yang dilaksanakan secara komprehensif dan tepat guna. Yang selanjutnya ada pendataan arsip sebagai bentuk inventarisasi jenis arsip yang diciptakan di unit pengolah arsip. Dengan mencantumkan urutan retensi arsip juga keterangan untuk membantu pembuatan rancangan jadwal retensi arsip. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat rancangan retensi arsip terdiri dari series arsip, berkas arsip, dan juga isi berkas yang disesuaikan dengan pedoman ANRI. Yang selanjutnya yaitu harus membuat permohonan persetujuan dari ANRI. Setelah menyusun JRA tersebut, selanjutnya instansi pemerintahan harus mengajukan permohonan arsip tersebut kepada ANRI atau lembaga yang diserahi untuk tugas menyamakan standar kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia. Adapun tata cara pengajuan persetujuan atas JRA yang arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan instansi pemerintahan melakukan permohonan persetujuan rancangan retensi arsip kepada Kepala Arsip Nasional Indonesia atau ANRI secara tertulis melalui surat yang diampiri dengan rancangan JRA berbentuk soft copy atau hard copy. Dengan setiap halaman hard copy dari rancangan telah diparaf oleh pimpinan instansi pemerintahan. Dan selanjutnya, rancangan JRA tersebut diteliti dan dinilai oleh ANRI melalui Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan untuk memastikan jadwal retensi arsip sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Nah, selanjutnya ada Kepala ANRI memberikan persetujuan melalui surat tertulis oleh rancangan JRA yang telah dinilai. Yang terakhir yaitu pengesahan JRA. Pengesahan ini dilalui dengan pimpinan instansi mengesahkan JRA setelah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI. Selanjutnya, salinan dari bukti pengesahan tersebut yang telah ditandatangani pimpinan diberikan kepada Kepala ANRI sebagai tebusan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, suatu organisasi, perusahaan, atau instansi perlu melakukan penyusutan arsip untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya penyimpanan atau tenaga kerja atau kurangnya peralatan yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip. Selanjutnya, terdapat beberapa prosedur untuk penyusutan arsip. Yang pertama yaitu pemindahan arsip inaktif dari antar unit, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan yang relevan. Selanjutnya, kita tadi sempat membahas mengenai jadwal retensi arsip. Suatu organisasi, perusahaan, atau instansi perlu memiliki jadwal retensi arsip untuk mengatur dan mengelola arsip dengan efisien, mematuhi peraturan, dan menjaga ketersediaan informasi yang relevan.
Proses penetapan jadwal retensi arsip melibatkan penyusunan rancangan, permohonan persetujuan dari lembaga kearsipan, dan yang terakhir yaitu pengesahan dari otoritas yang berwenang. Berikut materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih terdapat banyak kurang. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.